Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga saya dapat presentasikan hasil dari makalah saya, yaitu materi pecahan. Selawat berangkaikan salam, tak lupa kita hadiahkan pahalanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Matematika Dasar, Ibu Nina Rahayu. Dan saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Matul Fadila dari Prodi PGMI Unit 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pecahan merupakan salah satu materi yang penting dalam matematika. Pecahan mencakup konsep-konsep dasar dan merupakan materi prasyarat untuk mempelajari dan memahami jenis bilangan yang lain seperti bilangan real dan bilangan kompleks. Pecahan merupakan salah satu kajian inti dari materi matematika yang dipelajari siswa di sekolah dasar. Pembahasan materinya menitik beratkan pada pengerjaan atau operasi hitung dasar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, baik untuk pecahan biasa, campuran, dan desimal. Dengan mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat memahami materi operasi pecahan. Akan tetapi menurut Muhasetyo DKK, kenyataan di sekolah dasar menunjukkan bahwa banyak siswa mengalami kesulitan memahami pecahan dan operasinya. Di samping itu, banyak pula guru sekolah dasar mengalami kesulitan untuk mengerjakan pecahan dan bilangan rasional. Para guru cenderung menggunakan cara yang mekanistik, yaitu memberikan aturan secara langsung untuk dihafal, diingat, dan diterapkan. Baik, selanjutnya pengertian pecahan. Yang dimaksud dengan pecahan dalam matematika adalah bilangan rasional yang dapat ditulis dalam bentuk A per B, dengan bentuk di mana A dan B merupakan bilangan bulat, B tidak sama dengan 0, dan bilangan A bukan kelipatan bilangan B. Secara sederhana, dapat dikatakan pecahan merupakan sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Untuk menjelaskan pengertian bilangan pecahan sebagai bagian dari suatu yang utuh, dapat menggunakan gambar ilustrasi di mana bagian yang dimaksud adalah bagian yang diperhatikan atau ditandai dengan arsiran. Bagian yang diarsir dinamakan pembilang dan yang utuh dianggap sebagai satuan dan dinamakan penyebut. Selanjutnya, penjumlahan pecahan. Dalam pecahan, operasi penjumlahan pecahan dibedakan dua macam, yaitu penjumlahan pecahan yang penyebut sama dan penjumlahan pecahan yang penyebut beda. 1. Penjumlahan pecahan penyebut sama. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama supaya dapat diperoleh hasilnya dengan menjumlahkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Contoh, 1/4 ditambah 3/2 sama dengan 1 ditambah 2/4 sama dengan 1/4. Yang kedua, penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda.
Penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda supaya dapat memperoleh hasilnya, maka penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu, yaitu dengan mencari pecahan senilai atau mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari kedua penyebut. A. Penjumlah pecahan berpenyebut berbeda dengan mencari pecahan senilai. Contoh, 1/3 ditambah 1/4. Bentuk pecahan yang senilai dengan 1/3 adalah 2/6, 3/9, 4/12, dan seterusnya. Bentuk pecahan yang senilai dengan 1/4 adalah 2/8, 3/12. Pecahan senilai dari 1/3 dan 1/4 yang penyebutnya sama adalah 4/12 dan 3/12. Jadi, 1/3 ditambah 1/4 sama dengan 4/12 ditambah 3/12 sama dengan 7/12. Dan B. Penjumlahan pecahan penyebut berbeda dengan mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Contoh, 1/3 ditambah 1/4 sama dengan penyebut kedua pecahan adalah 3 dan 4. Maka KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Jadi, 1/3 ditambah 1/4 sama dengan 4/12 sama dengan 7/12. Selanjutnya C. Pengurangan pecahan. Pada dasarnya, pengurangan pada pecahan sama saja dengan konsep penjumlahan. Akan tetapi, pengurangan bisa dilakukan langsung apabila penyebabnya sama dan apabila penyebutnya sama dan apabila penyebutnya dari kedua pecahan yang dikurangkan adalah tidak sama atau berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu. Contoh, penyebut sama. 3/4 dikurang 2/3 sama dengan 3/2. 5/2 dikurang 3/2 sama dengan 2/2 sama dengan 1. Penyebut berbeda. 5/3 dikurang 3/4 sama dengan 20/12 dikurang 9/12 sama dengan 11/12 atau KPK 12. 4/3 dikurang 4/6 sama dengan 8/6 dikurang 5/6 sama dengan 3/6 atau KPK per 6. D. Mengenal pecahan sederhana. Dalam mengenal pecahan, kita harus paham tentang konsep utuh dan setengah. Pengertian utuh: suatu benda yang dalam keadaan sempurna dan lengkap seperti keadaan semula. Sedangkan pengertian setengah adalah separuh dari jumlah yang utuh. Donat yang utuh artinya donat yang lengkap seperti semula sehingga donat yang utuh bernilai 1. Sedangkan donat yang utuh jika dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar, maka 1/2. Sedangkan
Donat yang utuh jika dipotong menjadi dua bagian yang sama besar, maka satu potongan donat tersebut disebut setengah. Dilambangkan dengan angka 1/2, serta dibaca 1/2. Jika kita gabungkan donat tadi menjadi donat yang utuh, maka nilainya menjadi 1. Dan mengenal pecahan 1/2. Contoh ceritanya, ibu mempunyai 1 buah donat. Ibu ingin membagi donat itu kepada Doni dan Dina. Setiap anak harus mendapat bagian yang sama besar. Donat itu harus dipotong menjadi 2. Doni mendapatkan bagian setengah dan Dina juga mendapatkan bagian setengah. Setengah ditulis dengan lambang 1/2. Selanjutnya, mengenal pecahan 1/3. Contoh ceritanya, ibu membuat puding. Ibu ingin membagi puding itu kepada Doni, Dina, dan ayah. Puding tersebut akan dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Setiap orang akan mendapat bagian 1/3 atau 1/3 atau 1/3 ditulis dengan lambang 1/3. Selanjutnya, mengenal pecahan 1/4. Contoh ceritanya, ibu menyiapkan sebuah kue. Ibu memotong kue itu menjadi 4 bagian yang sama besar. Setiap orang akan mendapat bagian 1/4 atau 1/4. 1/4 ditulis dengan lambang 1/4. Jadi, jika satu bagian utuh sebuah benda dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar, maka bagian-bagian inilah yang disebut pecahan. Nilai pecahan bergantung pada banyak bagiannya. Secara singkatnya, bilangan pecahan dapat diartikan sebagai sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan juga penyebut. Pada bentuk bilangan ini, pembilang dibaca terlebih dahulu, baru diusul dengan penyebut. Ketika menyebutkan suatu bilangan pecahan, di antara pembilang dan penyebut harus disisipkan kata per. Bilangan pecahan merupakan salah satu komponen yang dipelajari dalam matematika. Bentuk bilangan pecahan bisa dituliskan dengan A/B. Contohnya, 1/2, 1/4, 5/7, dan lain-lain. Bilangan yang berada di atas garis pemisah disebut dengan pembilang, sedangkan bilangan di bagian bawah disebut penyebut. Dan mungkin hanya sekian dari saya akhiri. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.